Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan berdakwah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan umat Islam, yaitu fikih dakwah Muhammadiyah di era media sosial atau tantangan dan strategi dakwah digital. Sebelumnya, adapun alasan saya memilih tema ini karena tema ini saya angkat karena dakwah Islam saat ini tidak lagi hanya dilakukan di mimbar masjid ataupun majelis taklim, tetapi telah bergeser ke ruang digital seperti YouTube, Instagram, TikTok maupun Facebook. Di era digital ini, setiap orang bisa menjadi komunikator dakwah, namun tidak semuanya memahami etika maupun hukum dan tanggung jawab dakwah. Secara fikih, adapun akibat yang sering kita temukan, seperti mengandung ujaran kebencian, menyebarkan hoaks keagamaan, maupun menyerang kelompok lain. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid memiliki peran besar untuk menghadirkan dakwah yang mencerahkan, rasional, dan berkemajuan, termaksud di media sosial. Oleh karena itu, pembahasan fikih dakwah dalam konteks digital menjadi sangat penting dan mendesak. Langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana fikih dakwah adalah pemahaman terhadap aturan, etika, metode, dan strategi dakwah, yang dimana bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan mempertimbangkan kondisi mad'u, media, serta dampak dakwah itu sendiri. Dalam berdakwah, kita tidak hanya cukup untuk menyampaikan kebenaran, tetapi kita harus juga memperhatikan cara menyampaikan kebenaran tersebut. Yang kedua, prinsip dakwah Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah memiliki ciri dakwah tersebut. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bersifat tajdid atau pembaruan. Yang terakhir, menghindari kekerasan atau provokasi. Kemudian, dalam konteks media sosial, prinsip ini mengajarkan bahwa dakwah itu harus, yang pertama, edukatif, argumentatif, menyejukkan, dan tidak saling menyalahkan. Kemudian, adapun tantangan dakwah di media sosial, yang dimana beberapa tantangan tersebut diantaranya konten dakwah yang dipotong dan disalahartikan. Kemudian, persaingan dengan konten hiburan dan algoritma media sosial yang mementingkan sensasi. Kemudian, kurangnya literasi dakwah digital. Disinilah pentingnya fikih dakwah sebagai filter etis dan normatif bagi para dai digital. Nah, adapun strategi dakwah digital Muhammadiyah. Strategi dakwah digital Muhammadiyah di media sosial mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan komunikatif. Kedua, mengemas pesan dakwah secara kreatif. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian. Dan yang terakhir, kita harus mengedepankan nilai pencerahan dan keilmuan. Nah, dakwah tidak hanya mengejar keviralan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Kemudian adapun yang terkaitan dengan mata kuliah saya sendiri, yaitu tentang fikih dakwah, yang dimana tema ini sangat berkaitan sekali dengan mata kuliah fikih dakwah saya karena membahas etika berdakwah, tanggung jawab dai, serta metode dakwah sesuai konteks zaman. Selain itu, tema ini juga relevan dalam program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI, yaitu di mana mahasiswa KPI tidak hanya dituntut untuk mampu berbicara di depan kamera, tetapi juga harus memahami pesan keislaman secara benar, menguasai media sosial sebagai sarana dakwah, serta menjadi komunikator Islam yang profesional dan berakhlak.